Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas B, mata kuliah praktik ibadah, akan mempresentasikan materi 5, yaitu sholat jamak dan qashar. Yang pertama, oleh Emilia Vivian Firdaus akan menjelaskan tentang pengertian sholat jamak dan qashar. Kemudian Khairun Fauziah akan menjelaskan syarat dan rukun sholat jamak dan qashar. Kemudian Fitri Istiqomah akan mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pengertian mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak ialah mengumpulkan dua sholat fardu di dalam satu waktu sholat. Sholat yang boleh dijamak yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sholat qashar. Sholat qashar yaitu mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu, yang mana dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat subuh tidak termasuk dalam ketentuan sholat qashar karena sholat subuh berjumlah 2 rakaat, sehingga tidak ada ketentuan yang memperbolehkan sholat subuh untuk diqashar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat dan rukun sholat qashar. Syarat yang pertama adalah mengetahui bahwa sholat mana yang boleh diqashar. Dan sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Di antaranya adalah zuhur, asar, dan juga isya. Syarat yang kedua adalah jarak perjalanannya mencapai batas yang diperbolehkan. Untuk jarak di sini ada yang bilang 81 km dan juga ada yang bilang 88 km. Jadi mungkin untuk lebih nyamannya kita pakai yang lebih jauh karena ini kan tentang perjalanan kita atau syarat kita melakukan atau meringkas sholat ketika perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga adalah memiliki tujuan yang pasti. Ini maksudnya bahwa setiap orang yang ingin keluar, kita harus punya tujuan yang pasti. Tujuannya yang pasti itu kita mau pergi kemana. Soalnya kan kebanyakan orang itu juga terkadang mereka ingin keluar rumah gitu aja, nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi contohnya mungkin ketika kita ingin pergi ke Jawa Barat. Nah tujuannya kita itu ke Jawa Barat untuk menengok orang tua atau saudara atau teman yang ada di sana. Kemudian yang keempat adalah niat sholat qashar pada tiap-tiap sholat yang diringkas. Jadi di sini dimaksudkan bahwa kita niat 2 kali dalam meringkas sholat. Contohnya kita melakukan sholat pada waktu asar. Dan kemudian kita niat bismillahirrahmanirrahim usolli fardhu dhuhri rakataini qashran lillahi ta'ala. Kemudian kita sholat 2 rakaat dan kemudian salam. Setelah itu kita niat lagi usolli fardhu asri qashran lillahi ta'ala. Kemudian sholat 2 rakaat dan kemudian salam. Yang kelima, masih dalam musafir ketika mengerjakan sholat. Jadi ketika kita meringkas sholat tersebut, kita masih dalam perjalanan menuju tujuan kita. Seperti itu. Kemudian syarat yang keenam adalah tidak berimamkan imam yang sholatnya sempurna. Jadi ketika kita sholat, kita dilarang untuk berimamkan dengan imam yang sholatnya sempurna. Seperti itu. Maksudnya sempurna gimana? Imam tersebut itu melaksanakan sholat zuhur secara penuh 4 rakaat. Nah, sedangkan kita niatnya adalah meringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian syarat ketujuh adalah perjalanan yang dilakukan untuk tidak untuk melakukan maksiat. Maksudnya tidak untuk melakukan maksiat adalah kita berjalan atau melakukan perjalanan karena kita benar-benar niat pengen kayak contohnya tadi mungkin ketika kita ingin ke Jawa Barat, kita itu niatnya pengen menjenguk orang tua atau teman kita yang mungkin udah lama nggak bertemu. Nah, di situ kita niatkan untuk kebaikan tanpa ada niat yang lain, seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir adalah dapat dilakukan dengan menjamak sholat dan secara berjamaah. Nah, di sini dilakukan secara bersamaan atau berjamaah itu adalah dalam satu waktu kita memiliki satu imam. Nah, satu imamnya itu juga dalam posisi yang sama, juga pada posisi dalam musafir, seperti itu.
Kemudian untuk rukun sholat qashar. Untuk rukun sholat qashar sama saja seperti rukun sholat fardu. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu berdiri bila mampu, bila tidak mampu bisa dengan duduk, jika tidak mampu dengan duduk bisa dengan berbaring, jika tidak mampu dengan berbaring bisa dengan menggunakan isyarat mata. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah, yang kelima adalah ruku, yang keenam adalah i'tidal, yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumakninah, kemudian yang delapan adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir, yang ke-10 adalah membaca tasyahud pada duduk akhir, yang ke-11 adalah membaca sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW pada duduk akhir, kemudian selanjutnya adalah salam, dan yang terakhir adalah tertib.